Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Bapak berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linier dua variabel. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Baiklah, Bapak berharap kalian bisa tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran kita kali ini. Oke, baiklah, kita akan mulai ke materi kita, yaitu mengenai SPLDV, yaitu sistem persamaan linier dua variabel. Nah, ini sebenarnya sudah kalian pelajari di SMP. Namun di sini Bapak akan mengingatkan kembali ya untuk materi SPLDV itu apa. Karena apa? Karena di sini dia nanti kalian akan membahas untuk di materi kalian yang selanjutnya, yaitu sistem persamaan linier tiga variabel. Oke, sebelum kita membahas mengenai materi SPLDV ini, kita harus tahu terlebih dahulu arti dari SPLDV itu sendiri apa. Yang pertama, S. Nah, S di sini itu adalah sistem. Arti sistem ini dia berarti terdapat dua persamaan atau lebih. Ya, terdapat gini aja, lebih dari satu persamaan, gitu aja ya, satu persamaan. Selanjutnya yang kedua adalah P. Nah, P di sini dia adalah persamaan. Untuk persamaan sendiri artinya apa? Untuk persamaan ini berarti dia terdapat tanda sama dengan. Ya, jadi di sini dia ada tanda sama dengannya. Nah, untuk di pelajaran kalian yang lalu juga kalian itu ada namanya pertidaksamaan. Jadi di sini berbeda antar persamaan dengan pertidaksamaan. Jadi kalau di sini ada persamaan, maka terdapat tanda sama dengannya seperti ini ya. Oke, selanjutnya yang ketiga ini adalah L. L di situ artinya adalah kepanjangannya linier. Nah, artinya di sini pangkat variabel 1. Nah, ini ya. Pangkat variabel itu 1. Jadi kalau misalkan nanti ada persamaan, dia pangkat variabelnya itu lebih dari 1 atau 2, 3 dan seterusnya, maka dia bukan merupakan linier. Kemudian DV. DV itu berarti dia dua variabel. Ini udah jelas ya. Kalau dua variabel berarti dia terdapat dua variabel yang berbeda. Ya, terdapat dua variabel yang beda. Nah, inilah dia pengertian dari SPLDV itu sendiri. Selanjutnya ada SPLDV ini sebenarnya tujuannya untuk apa? Tujuannya ini adalah kita ingin menentukan nilai variabel. Ya, menentukan nilai variabelnya. Karena di sini tadi terdapat dua variabel, maka kita harus menentukan berapa nilai kedua dari nilai variabel tersebut. Selanjutnya untuk menentukan nilai variabelnya, di sini kita menggunakan metode apa? Nah, untuk metode penyelesaiannya ini ada beberapa metode. Namun yang akan kita bahas di sini dia adalah dua, yaitu metode penyelesaiannya. Bapak berharap kalian masih mengingatnya ya. Yang pertama ini kita gunakan namanya metode eliminasi. Selanjutnya yang kedua itu adalah metode substitusi. Nah, metode substitusi ini apa? Metode eliminasi itu apa? Nah, kalian harus mengingatnya ya. Jadi di sini metode eliminasi itu dia adalah menghilangkan variabel. Nah, intinya gitu ya, menghilangkan, namanya eliminasi, berarti kita menghilangkan variabel. Oke, yang kita hilangkan di sini cukup satu variabelnya saja. Yang kedua ini adalah substitusi. Nah, substitusi di sini dia artinya adalah mengganti. Ya, mengganti atau memasukkan. Mengganti
nilai variabel. Setelah kita sudah memperoleh berapa nilai variabelnya, maka kita substitusikan. Oke, jadi di sini ya udah tahu apa itu pengertian dari SPLDV, kemudian tujuannya itu apa, dan metode penyelesaiannya itu apa. Maka di sini kita akan bahas aja ke contoh soalnya. Oke, sebuah alat tulis menjual paket alat tulis. Paket A seharga, nah ini paket A ya, seharga 18.000 berisi 5 buku tulis. Oke, berarti di sini dia terdapat 5 buku tulis ya. Bendanya ini dia adalah buku tulis dan 2 pensil. Nah, 2 pensil. Berarti di sini kita buat pensil. Ya, ini ada pensil. Selanjutnya paket B berisi sebuah buku tulis. Oke, ada buku tulis lagi nih. Selanjutnya 2 pensil, berarti dia ada pensil lagi. Nah, selanjutnya dihargai dengan 10.000. Maka yang menjadi pertanyaannya itu adalah berapakah harga masing-masing buku tulis dan pensil. Nah, kita harus menentukan yang diminta dalam soal ini adalah berapakah harga dari buku tulis itu berapa, pensil itu berapa. Oke, maka kita langsung aja ke penyelesaiannya. Untuk menentukan penyelesaiannya dari SPLDV ini, karena di sini soalnya berupa bentuk soal cerita, maka kita memisalkan terlebih dahulu ya benda-bendanya tadi. Nah, karena di sini tadi bendanya itu adalah buku tulis dengan pensil, maka buku tulis dengan pensil ini kita misalkan dengan sebuah variabel. Oke, kita misalkan aja di sini untuk buku tulis ya. Buku tulis itu kita misalkan dengan X. Ya, buku tulis kita misalkan dengan X. Sedangkan pensil di sini kita misalkan dengan Y. Maka dari sini kita bisa menentukan persamaannya terlebih dahulu, yaitu kita fokus kepada paket yang A. Nah, paket yang A tadi harganya 18.000. Isinya apa? Isinya 5 buku tulis. Maka kita tuliskan di sini 5 buku tulis tadi adalah si X, maka kita buat 5X. Kemudian dan 2 pensil, karena di situ kata-katanya adalah dan 2 pensil, berarti harga 18.000 itu kan dia 5 buku tulis itu ditambah. Ya, ditambah dengan apa? Ditambah dengan 2 pensil. 2 pensil. Pensil tadi kita misalkan dengan Y, maka 2Y. Ini sama dengan harganya tadi 18.000. Oke. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita lihat pada paket yang B. Paket yang B tadi apa? Paket yang B ini berisi buku tulis. Oh, sebuah buku tulis. Karena di sini dia sebuah buku tulis, artinya itu adalah dia nilainya 1. 1 apa? Karena buku tulis maka 1X ditambah dengan 2 pensil. Maka di sini kita buat 2 pensil. Pensil yang tadi adalah Y, maka 2Y itu sama dengan harganya tadi adalah 10.000. Oke, nah di sini sudah kita peroleh persamaannya. Maka yang bagian pertama ini kita anggap sebagai persamaan yang pertama, sedangkan yang kedua ini kita anggap sebagai persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya kita ingin menentukan nilai X dengan nilainya ini dengan menggunakan 2 metode yang tadi, yaitu metode eliminasi dengan metode substitusi. Nah, untuk pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah kita menggunakan metode eliminasi, yaitu menggunakan metode eliminasi berarti menghilangkan satu variabel. Karena kita menghilangkan satu variabelnya, berarti kita harus menyamakan terlebih dahulu koefisien dari variabelnya. Namun sebelum itu kita tentukan terlebih dahulu variabel apa yang harus kita hilangkan. Nah, di sini karena dia ada variabel X dengan Y, maka di sini Bapak misalkan aja mau kita hilangkan itu adalah variabel yang Y. Mengapa? Karena variabel Y-nya di sini dia koefisiennya sudah sama, ya. Nah, yang ini kan sudah sama. Maka kita menghilangkan si Y-nya saja. Oke. Bagaimana jika koefisien dari Y-nya ini belum sama? Maka kalau belum sama harus kita samakan terlebih dahulu dengan cara apa? Dengan cara mencari KPK dari koefisien yang bagian atas dengan yang bagian bawah. Karena sini sudah sama, maka kita langsung saja. Nah, pertanyaannya bagian persamaan pertama dengan yang kedua ini kita tambah atau kita kurang? Kita lihat pada tanda yang pertama. Karena tanda yang pertama ini positif dan tanda yang kedua ini positif juga dan tandanya sama, maka di sini kita buat kurang. Ya. Namun jika tandanya di sini berbeda,
maka harus kita tambahkan. Sehingga dari sini kita peroleh 5x dikurangkan dengan 1x itu hasilnya adalah 4x. Oke, 4x. Ini sama dengan berapa? Sama dengan 18.000 dikurang dengan 10.000. Ini berarti 8.000. Nah, selanjutnya kita perolehlah nilai x-nya itu sama dengan 8.000 dibagikan dengan 4.000 dibagikan dengan 4, maka hasilnya adalah 2.000. Dari sini kita peroleh bahwasanya nilai x-nya itu sama dengan 2.000. Berarti harga sebuah buku tulisnya itu bernilai 2.000. Selanjutnya, dari nilai x sama dengan 2.000 ini kita mau mencari nilai y-nya, maka kita substitusikan. Nah, di sini kita gunakan metode yang kedua, yaitu metode substitusi. X sama dengan 2.000 itu kita substitusi. Di sini Bapak singkat aja, disubs ke persamaan yang mana? Nah, ke persamaan salah satu ini, 1 atau 2. Di sini Bapak misalkan aja ke persamaan yang kedua. Kenapa? Karena nilai x-nya itu atau nilai koefisiennya itu lebih kecil. Persamaan yang kedua tadi nilainya adalah x tambah 2y. Berarti di sini kita tuliskan terlebih dahulu x ditambah dengan 2y. 2y itu sama dengan 10.000. Nah, berarti dari sini kita peroleh, kita gantikan aja nih nilai x-nya ya. X-nya tadi kan nilainya 2.000, maka 2.000 ditambah dengan 2y berarti sama dengan 10.000. Nah, dari sini kita peroleh nilainya 2y itu sama dengan 10.000 dikurang dengan 2.000 ya. Ini kita kurangkan, hasilnya adalah 8.000. Nah, berarti kita peroleh nilai y-nya itu sama dengan 8.000 dibagikan dengan 2, hasilnya adalah 4.000. Oke, berarti dari sini kita peroleh bahwasanya nilai x-nya tadi adalah 2.000, sedangkan nilai y-nya adalah 4.000. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya di sini adalah harga buku tulis itu sama dengan 2.000 dan harga pensil itu 4.000. Selesai. Cukup sekian pertemuan kita kali ini, yaitu mengenai materi sistem persamaan linier dua variabel. Bapak berharap kalian bisa tetap menjaga kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya dengan baik. Bapak akhiri dengan selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.